Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. singkong dan kopi. Alhamdulillah malam ini tinggal menghitung jam Kiai. Kita akan Ya, meninggalkan tahun 2021 menuju tahun 2022. Alhamdulillah hari ini bersama sahabat saya, beliau adalah Dr. K. Haji Mujahid Ansori. ya. Assalamualaikum Kiai, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali nih. Sebenarnya kita tetangga kan begitu ya. Iya, iya. Tetangga, teman, Teman seperjuangan, seperjuangan juga. seperjuangan. Iya. Ya, alhamdulillah. Kita ngobrol, Kiai. Boleh ngobrol sambil menunggu Akhir malam tahun baru, akhir malam tahun ya, baru, tahun baru. betul, Oke. betul. Yaitu refleksi tentang tahun 2021 dan Ya, refleksi tahun 2022. Yang tentunya bagaimana tahun 2021 dengan rona-rona dan persoalan dan dinamikanya ya. dan harapan kita tahun 2022 yang akan datang. Tentunya kita iringi dengan doa harapan malam hari ini. Ya. Nanti penjenengan nutup dengan doa. Gitu. Monggo Ki, gimana? Oke, Mas Norman ya. Eh, tahun 2021 ini suka duka kita alami selama 1 tahun. 1 tahun. Dan kita sekarang berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan masuk 2022. 22. Suka duka tentu kita jalani selama tahun 2021. Pahit dan manisnya kehidupan kita juga alami Betul. selama 2021, dinamika macam-macam lah, banyak hal Iya. yang kita alami pada tahun 2021. Iya. Tetapi yang perlu kita catat, Mas Norman ya, bahwa di tahun 2021 termasuk tahun 2020 ini merupakan tahun yang luar biasa. Tahun luar biasa ya Iya, judulnya. betul. Tahun yang luar biasa. Kenapa saya katakan tahun luar biasa ini ya? Karena tahun 2021 termasuk setahun sebelumnya tahun 2020 20. itu merupakan tahun yang tidak mungkin kita lupakan. Tahun yang akan kita kenang. Lebih-lebih bagi anak cucu nanti akan menjadi cerita yang sangat menarik bagi anak cucu kita. Lebih-lebih dari kalangan kelompok post milenial. Ya. Mereka nanti anak cucu kita masih belum tentu masih hidup, tapi anak cucu kita itu akan membicarakan dengan hangat dan luar biasa apa yang terjadi pada tahun 2021 ini. 21 ya. Yang menarik tentu yang akan dibicarakan akan menjadi diskusi menarik bagi anak cucu kita bahwa tahun 2021 termasuk setahun sebelumnya tahun 2020 itu dunia bahkan Indonesia itu mengalami tumbangnya sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, terjadi kegoncangan ekonomi. Kemudian yang ketiga juga saya melihat terjadi dunia pendidikan kita juga terguncang pada tahun itu. Karena mereka tidak bisa face to face. Gitu. Tidak bisa face to face, sekolah jarak jauh, ya. Walaupun pakai jaraknya online. memang jauh kan gitu. Iya. Sambil ngopi ya. Iya. Karena judulnya singkong dan kopi. Singkong dan kopi. Jadi ini akan menarik, akan menjadi kajian menarik. Kegoncangan ekonomi luar biasa ini. Dunia wisata itu betul-betul terpukul. Artinya semua ini ya, semua sendi-sendi. Sendi-sendi kehidupan. Ya, Sendi-sendi kehidupan masyarakat juga tumbang. tumbang. Apa contohnya sendi-sendi kehidupan masyarakat itu? Komunikasi kita, silaturahim kita Masya Allah. menjadi
jaraknya menjadi jauh. Mau berkumpul tidak bisa. Mau mengadakan pengajian, kumpul-kumpul Sholat pun dibatasi. harus dibatasi. Bahkan sholat harus jaga jarak. Jaga jarak kan begitu. Pakai masker kan begitu. Pakai masker lagi. Jadi media silaturahim, media itu apa menjadi menjadi terganggu. Sendi-sendi juga, sendi-sendi ekonomi kita ya. Mulai dari dunia penerbangan, wisata, hotel-hotel, Pasar juga begitu ya. pasar, semua berdampak luar biasa. Kesehatan juga begitu, Ya. tergagap-gagap itu. Betul. Dunia kesehatan rumah sakit yang belum pernah mengalami situasi seperti itu menjadi bingung. Dia gagap gimana menangani pasien yang overload, yang sangat banyak. Juga bagaimana menangani penyakit baru sama sekali yang sewaktu-waktu juga berubah. Rumah sakit kesehatan juga terguncang juga. Situasi yang luar biasa. Situasi luar biasa. Jadi ini akan menjadi menurut saya ya pembicaraan hangat nanti 2021. 2020 ya. Lebih-lebih 2020, 2021 ini sudah mulai Ya. sedikit ada pemulihan. Betul. Itu akan menjadi menarik dibicarakan oleh anak cucu. Sehingga di tahun 2021 ini tahun yang penuh kenangan. Penuh kenangan. Penuh kenangan. Ini kalau menggaris bawahi tentang tahun penuh kenangan. Iya. Kira-kira ada yang perlu kita tertawakan ini hari ini. Kalau dulu kemanten itu kan sepeda motornya harusnya parkir di luar kan begitu. Iya. Sekarang drive in kan begitu ya. Iya. Jadi sepeda motornya dibawa ke dalam kan Iya. begitu. Bawanya langsung diserahkan Iya. dengan menerima bingkisan terus langsung pulang. Langsung pulang. Langsung pulang. Jadi sangat luar biasa. Iya, iya. Kiai mohon izin Iya, iya, iya. menyambung pembicaraan kita tentang refleksi tahun 2021 dan refleksi tahun 2002. Saya mensitir apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas semua kekecewaan kita dengan ribuan kebaikan. Iya, Kan betul, begitu ya. betul. Maka belajarlah untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang baik untukmu itu tidak akan Allah izinkan pergi kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Iya, 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 iya. Kata-kata ini pantas nggak? Kalimat yang luar biasa dari seorang Ali Abi Thalib, seorang menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah. Iya, 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 iya. Bisa kita masukkan pada satu frame di 2021 ini. Iya, jadi apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya juga sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama 2021. Selama pandemi ini kan. Iya, selama krisis. Dia sabar, Sabar. dia tawakal. Mereka lakukan itu. Sehingga Indonesia ini luar biasa. Luar biasa. Di Amerika lo guncang, Betul. ada demo-demo terkait pada masa pandemi itu. Karena ekonomi terguncang. Indonesia lah aman-aman saja. Aman-aman saja. Kenapa aman? Rahasianya cuma satu itu. Orang Indonesia itu Ikhlas tadi. ikhlas Betul. dan tawakal. Iya, iya. Ketika ikhlas dan tawakal, dalam situasi dan kondisi apapun, dia selalu happy. Iya. Dia nikmati. Nikmati. Tetapi begini Kiai, ada yang nggak bisa dinikmati kan? Iya, begitu. iya, iya, iya. Ketika kita harus bersedih, bagaimana tidak kawan terbaik kita, sahabat terbaik kita, saudara terbaik kita, meninggal itu bukan seorang diri, meninggal itu satu keluarga. Itu Betul. juga fenomena yang ada persoalan. Lagi yang terjadi lagi ketika harus berebut sembako, apalagi semacam-macam. Betul. Kemudian pemerintah kita harus menyiapkan anggaran cukup besar Iya, iya, iya. untuk recovery. Kiai, setelah kita mensitir keikhlasan manusia Indonesia ini, wabil khusus kaum muslimin ini, Iya. dengan semangatnya yang luar biasa dan rahmatan lil alaminnya, kira-kira warna itu mewarnai nggak di kehidupan tahun 2021? Sehingga Islam pun dilihat bahwa rahmatan lil alamin. Ketika suasana dan situasi seperti itu, umat kita juga mampu bertahan dengan baik.
luar biasa sebenarnya. Jadi kita menjadi saksi sejarah tahun 2021, lebih-lebih 2020. Saksi sejarah terkait dengan manusia yang bergelimpangan. Ya, karena makhluk Allah yang sangat kecil, yang tidak kelihatan mata, yang mengguncang dunia ini. Makhluk Allah yang rapuh, dikasih kena sabun aja sudah mati, tapi manusia tidak mampu menghadapi ini semua. Jadi ketika menghadapi sampai satu keluarga wafat bersama-sama, ya. Kemarin kita rasakan bagaimana seorang santri kehilangan kiainya. Betul. Seorang masyarakat kehilangan ulamanya secara bergantian, berita-berita kematian tentang kiai, tentang tokoh. Rakyat kehilangan pemimpinnya, kan begitu. Di dunia kesehatan juga seperti itu, ya. Sebentar dokter, para perawat bergantian, bergelimpangan pada Ikut tumbang kan ikut gitu, tumbang ikut juga. tumbang. Kan, jadi tidak pandang siapa. Ya. Nah, ketika Allah sudah punya mau, kan begitu ya. Tidak pandang siapa, tidak ada manusia yang bisa kemudian menolak maut, kan begitu. Kemudian terus menghidupkan detak jantung ketika Allah mau menghentikan itu. Ini merupakan suatu orang Indonesia ini menghadapi situasi berat ini, dia hadapi dengan sabar, dengan tabah, dengan tawakal, ya. Bahkan dihadapi dengan santai, ya. Termasuk dihadapi dengan ketika ba'da sholat Isya maghrib. Ini ada puji-pujian yang memang khusus ini. Iya, Mungkin Kiai ingat bisa melantunkan itu. Puji-pujian yang menolak balak, menolak wabah itu kan. Iya, iya. Bagaimana Ki? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Betul. wa nuril absari wa diyaiha Betul. wa ala alihi wa sahbihi. Apa itu terusnya? Salah. Artinya begini. Sesederhana itu masyarakat kita. Ya, Sesederhana itu umat menghadapi COVID begitu. ya, Bahkan di langgar-langgar surau-surau kecil, pujian-pujian itu dilantunkan begitu. Kiai, bagaimanapun juga COVID itu adalah makhluk. ya, Kaitannya dengan persoalan manusia ini, Kiai. Bagaimana sih? Yang tadi saya kembalikan kepada panjenengan. Makhluk sekecil itu. ya, Manusia tumbangnya berjuta-juta kan. ya. Ukuran 150 nanometer, Ya. 1/1000 mikrometer, 1/1000 milimeter. Ya. Tidak kelihatan mata. Tapi beritanya ini persoalannya adalah hampir tiap subuh itu pengumuman di langgar dan masjid itu rata-rata satu RT bisa 8 sampai 6 yang meninggal. Tiap hari. Ya, Kan begitu. Menyedihkan. Oke, kalau setelah kita bicarakan tentang itu, tahun 2022, kesabaran sudah teruji. Bagaimana menurut penyanyian Kiai? ya, tentu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bahwa bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ada kemudahan, akan diberikan kemudahan. Akan diberikan kemudahan. Dan itu diulang lagi 2 kali oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Di mana bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Saya punya keyakinan di tahun 2021 akhir ini kemarin kita sudah merasakan bahwa lambat laun meskipun COVID tetap ada, tidak Tetap hilang, membayangi ya, tetap membayangi, tapi sudah berkurang bahayanya. Tapi Sehingga muncul lebih bahaya lagi sekarang. varian baru ini. Varian baru. Ya, jadi sudah mulai berkurang, bahkan Surabaya sudah PPKM sudah level 1. Kumpul-kumpul sudah tidak terlalu ketat lagi. Secara nasional sudah 46. Ya, sudah seperti itu. Kemudian yang sudah vaksinasi sudah lumayan, grafiknya terus naik kan begitu. Ini berangkat bersamaan dengan ikhtiar
dan tawakal ini, saya punya keyakinan 2022 Indonesia khususnya, dunia pada umumnya, insya Allah akan menghadapi masa pemulihan. Ekonomi sudah mulai akan pulih kembali, akan bangkit kembali, dan tanda-tandanya sudah terlihat saat ini. Mulai dari tempat ibadah, Masjidil Haram sudah dibuka. Sudah dibuka. Umroh juga Umroh sudah boleh. sudah mulai boleh. Ini merupakan tanda-tanda baik ini. Jadi kita sudah optimis, kita punya keyakinan. Insya Allah dalam tahun 2022 ini, insya Allah saya punya optimis ekonomi akan bangkit, sendi-sendi kehidupan masyarakat akan yang kemarin tumbang akan bagus lagi, akan terbangun lagi. Seperti itu. Kemudian dunia pendidikan kita mulai sudah menggeliat lagi, sehingga insya Allah 2022 Ekonomi sudah mulai juga tumbuh. ya sudah, masyarakat sudah mulai bekerja seperti biasanya, hanya tetap dengan menggunakan prokes, tapi kerjanya sudah seperti biasa. Jadi tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tapi sudah bekerja seperti biasanya. Apa yang harus kita lakukan ini untuk memotivasi masyarakat dengan kesabaran yang tadi yang Kiai lantunkan untuk tahun 2022? Karena masyarakat kita ini kan kebanyakan adalah masyarakat yang kurang paham. Kan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Motivasi apa yang harus kita berikan di tahun 2022? Ya, tentu kita selalu optimis ya. Jangan sampai kita punya pikiran pesimis. Karena Allah itu sesuai dengan suara hati hambanya. Ketika suara hati hambanya itu selalu pesimis, selalu ragu-ragu, maka Allah akan memperlakukan hambanya itu dengan pesimis juga dan ragu-ragu juga. Tetapi ketika kita punya keyakinan, mantap, optimis, tidak perlu kita resah, stres menghadapi hidup ini, maka insya Allah, Allah sesuai dengan firman-Nya yang saya katakan tadi, bahwa Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi terus semangat, masyarakat di 2022 ada tanda-tanda baik, jadi semua ini akan bangkit. Kemudian yang kedua, semakin kita tingkatkan ikhtiar dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan usaha ikhtiar di bidang ekonomi ini terus kita bangkit sebagaimana biasa. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu terlalu paranoid, takut yang berlebih. Ya, jadi dan ini sudah orang Indonesia sudah cukup terlatih kayaknya. Sudah terlatih dari proses ini, sekarang sudah terbiasa dia. Dampaknya kan sekarang ini luar biasa. Dampak pelajaran dari COVID ini, masyarakat sudah mulai belajar hidup bersih, belajar disiplin, berusaha hidup dengan gaya hidup sehat. Artinya kan begini, kalangan-kalangan kita terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan, kalau diminta cuci tangan, berarti ini kan harus ada tumpeng yang mau dimakan kan. Padahal kita masuk masjid belum tentu makan tumpeng, tapi harus cuci tangan. Harus cuci tangan. Harus cuci tangan. Jadi Corona itu memberikan pembelajaran luar biasa kepada kita semua, bahwa kita harus menjadi orang yang bersih. Padahal kita kan setiap hari kita 5 waktu. Wudhu pun kita 5 kali. Betul. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, tapi itu kan terbatas. Kadang-kadang kita ini cuma orientasinya ketika kita mau ibadah. Padahal substansi dari perintah berwudhu, perintah selalu bersih dan bersuci ketika kita menghadap Allah, berarti itu juga perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Allah memerintah untuk selalu bersih dan hidup sehat. Karena sehat itu penting. Jadi sekarang ini kan di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata kesehatan itu kenikmatan yang sangat luar biasa itu dalam masa-masa pandemi ini. Sehingga gaya hidup sehat itu
perlu dilakukan. Makanya COVID memberikan pelajaran kepada kita supaya kita hidup sehat, hidup bersih, dan Islam itu sudah mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai ajaran-ajaran kebersihan. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, baru diingatkan sama COVID itu baru kita sadar tentang hidup bersih itu penting, hidup sehat itu penting. Artinya juga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur ini, walaupun dengan kondisi seperti itu. Iya, begini. Terutama bersyukur dalam kondisi kesehatan. Ada dua yang harus kita syukuri di masa pandemi ini. Pertama, kita harus bersyukur kita diberi sehat. Karena kalau kita tidak diberi sehat, kita sakit. Organ tubuh kita ini rusak semua. Kata dokter ya, kalau paru-paru kita ini rusak, jantung kita rusak, ginjal kita rusak, pernafasan kita rusak, ya, liver kita rusak, badan fisik kita rusak, ya, pernafasan terganggu. Itu biayanya 1 bulan sekitar 5 miliar. Kalau 1 tahun bisa 60 miliar. Betul. Kalau 60 tahun untuk kesehatan saja 3,6 triliun. Ya. Betapa mahalnya kesehatan. Yang kadang-kadang kita salah kaprah. Mensyukuri nikmat Allah itu selalu orientasinya materi. Orientasinya ketika dapat uang itu dianggap nikmat. Padahal kesehatan ini luar biasa. Betul. Untuk apa kita banyak uang kalau kita tidak sehat? Betul. Ternyata sehat itu sangat penting. Artinya juga berada tapi tidak bisa diapa-apakan kan begitu. Sahabat-sahabatku dari Singkong dan Kopi, malam ini memang luar biasa kehadiran beliau, Dr. Kiai Haji Mujahid Ansori. Saya teringat beliau selalu berada bersama-sama masyarakat di bawah. Sampai sekarang masih seperti itu kan, Kiai? Ya, tetap. Hari ini sebelum ke studio kita ini, Panjenengan masih qola ta'ala ya? Ya, setelah khutbah Jumat masih diundang masyarakat tadi jam 1:30 mengadakan pengajian, kajian. Artinya masyarakat kita kan masih semangat, Kiai. Semangat. Masih semangat kan? Jadi tadi di Rungkut Asri itu saya ngisi ceramah itu baru pembukaan pengajian. Jadi kelompok pengajian baru dibuka pertama kali. Selama sekian tahun dia pray, tidak bertemu, tidak kumpul-kumpul. Maka tadi dia kumpul diawali, saya memberikan motivasi atau tausiah kepada mereka. Kiai, tidaklah lengkap kalau kita tidak membicarakan peran serta pemerintah, terutama pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota, dalam hal ini Bu Khofifah selaku gubernur, kemudian daerah-daerah yang lain, kabupaten kota yang lain. Kita di Jawa Timur ini ada 38. Apa yang Kiai rasakan? Apa yang Kiai lihat? Dan apa yang bisa Kiai nilai? Bukankah pemimpin-pemimpin itu juga diuji? Kan mereka baru dilantik nih. Iya. Setelah dilantik dihantam dengan persoalan ini, mereka anggaran habis. Bagaimana Kiai melihat itu? Ya, itu tantangan ya bagi seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin itu tidak mudah ya, berat. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 itu, seorang pemimpin itu butuh kecerdasan kelas tinggi. Kecerdasan kelas tinggi ya. Ya, jadi kecerdasan kelas dewa. Bagaimana dia melakukan terobosan-terobosan, bagaimana pembangunan tetap jalan, tapi masyarakat tetap makan. Bagaimana dia menyeimbangkan itu, mengatur program-program pemerintah, ya, karena anggaran itu terbatas. Sehingga ketika masa pandemi itu harus ada prioritas. Mana yang diprioritaskan, mana yang harus dipangkas, tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur, pemerintah Kota Surabaya sudah sangat luar biasa. Upaya-upaya untuk mendampingi masyarakat, akan sadar akan kesehatan, vaksinasi dan lain sebagainya itu untuk menyelamatkan nyawa masyarakat itu luar biasa. Dan keduanya sama-sama berprestasi menurut saya. Gubernur Khofifah
juga berprestasi. Pak Erik pun demikian. Erik juga seperti itu. Artinya begini, Kiai. Ada pendapat bahwa mengatakan bahwa ternyata mereka mencintai dan ikhlas terhadap amanah yang mereka terima walaupun cobaan itu. Artinya kan masyarakat dicoba dengan persoalan-persoalan Covid. Pemerintah pun, pemimpinnya, ulama dan umaronya juga diuji dengan begitu. Iya. Tadi Kiai mengatakan ulamanya dijauhkan dari umatnya kan gitu. Kemudian umaronya kan begitu. Harus rela mengorbankan waktu. Belum lagi kita tenaga medis kita yang kita lihat di TV, mereka harus berpisah jauh dari keluarganya. Kan begitu ya. Iya. Harapan di samping persoalan Covid ini, Kiai. Harapan tahun 2022. Apa yang harus dilakukan pemerintah Jawa Timur, pemerintah kota kabupaten kita di tahun 2022? Karena kita tidak bisa santai ini. Ancaman baru sudah muncul, kita belum sehat betul gitu. Bagaimana, Ki? Harus ada terobosan-terobosan bagus ya yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota Jawa Timur ini. Ya. Jadi perhatian terobosan khusus itu justru itu menyangkut kepada persoalan-persoalan pengentasan kemiskinan. Ya, persoalan ekonomi, pemulihan ekonomi dan penyelamatan kemiskinan. Itu sangat-sangat penting. Menurut saya program-program yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini itu fokus kepada pemberantasan kemiskinan. Jadi dampak Covid ini luar biasa sehingga membuat angka kemiskinan itu semakin naik. Maka ketika sekarang ini sudah mulai situasi semakin enak, maka pemerintah sekarang ini tidak hanya fokus kepada penyelamatan aspek kesehatan. Kemarin kan fokus kepada aspek kesehatan. Berapa anggaran itu yang masuk ke aspek kesehatan itu luar biasa. Sekarang harus agak dipindah sedikit. Dialihkan gitu ya. Dialihkan. Jadi kesehatannya dikurangi karena masyarakat sudah mulai masuk herd immunity. Dan sekarang situasi sudah PPKM level 1. Sehingga program setelah ini adalah bagaimana menyelamatkan ekonomi. Ya, tapi tentunya tidak dipasrahkan kepada para tokoh-tokoh kiai-kiai seperti panjenengan untuk terus memotivasi daripada umat kan begitu. Pemerintah juga harus punya program-program yang real kan, untuk menyambung itu kan begitu. Okay. Lebih-lebih yang kemudian yang miskin mendadak kemarin, iya. Jadi ini karena ada kamus baru nih ya, ada miskin mendadak. Miskin mendadak. Sebenarnya awalnya tidak miskin. Iya. Lebih baik miskin yang sejak awal. Miskin sebelum Covid itu sudah miskin. Itu ketika masa Covid dia bertahan kemiskinannya dan bertahan kuat dia. Tetapi yang sebelum Covid dia tidak miskin, ekonominya sudah bagus, kena Covid langsung kolab. Karena keterikatan dia dengan bank, keterikatan dengan ini, dia harus bayar bank tiap bulan sementara ekonominya tidak jalan. Itu yang banyak terjadi. Jadi orang kaya kemudian menjadi miskin mendadak ketika perputaran uang itu menjadi tidak lancar. Menurut saya pemerintah tidak hanya lah, saya sepakat dengan adanya PKH. Saya sepakat dengan bantuan langsung. Tapi UKM yang kemarin terpukul, adanya pandemi itu berapa UKM itu ya, yang kemudian hancur. Harus tutup. Tidak bisa jualan, tutup. Kemudian kita rasakan setiap hari raya betapa pasar-pasar itu omsetnya turun drastis. Ini juga harus menjadi pekerjaan pemerintah bagaimana mengangkat mereka kembali dan memulihkan kembali. Tentu terobosan-terobosan itu pemerintah sekarang ini diantaranya ya, bagaimana pemerintah sekarang ini bisa membeli produk-produk masyarakat itu, kita beli dan diwajibkan kepada para aparat pemerintah semuanya untuk bisa membeli produk-produk UKM kita. Karena sekarang yang susah sekarang itu bukan mereka sudah produk tapi jualnya kembali mereka susah.
Yang mau Ini beli siapa kan begitu? yang mau beli siapa? Mau dijual kepada siapa? Nah, ini harus diawali oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah itu menjadi contoh, membeli itu. Diwajibkan kepada seluruh pegawainya dan keluarganya untuk membeli produk-produk Indonesia, produk-produk yang dimunculkan oleh kelompok UKM. Itu salah satu terobosan-terobosan, apalah modelnya. Kayak di beberapa tempat umpamanya seragam umpamanya ya. Seragam kantor umpamanya, ini contoh kecil aja lah. Umpamanya seragam kantor itu tidak harus yang pakai jas. Umpamanya tiap hari ini pakai seragam ini, yang itu produknya masyarakat, Kearifan lokal begitu ya? kearifan lokal. Sehingga mereka terpacu, para aparat itu untuk membeli program itu, dijadikan kayak seragam gitu loh. Betul. Kayaknya Bu Khofifah maupun Mas Erik maupun beberapa bupati wali kota di Jawa Timur ini perlu bicara di sini, di Singkong Kopi GG, untuk biar masyarakat juga bisa mendengar langsung bagaimana saran-saran panjenengan semua nih. Luar Iyalah, jadi jangan cuma formal bicara di gedung DPR ya. Karena tidak semua masyarakat bisa menjangkau ke sana. Kadang apalagi sekarang ini sudah berbasis digital. Ya. Masyarakat tuh lebih senang sesuatu yang tidak terlalu formal. Betul. Lebih senang yang santai, tidak terlalu diatur gitu loh. Tidak formal kan begitu. Tidak formal, diatur ini pidato ini itu, masyarakat sudah. Yang penting fakta kan begitu. Yang penting fakta. Lebih baik bersikap santai, tidak Kiai, sengaja gitu loh. Gitu. tadi panjenengan melontarkan tentang era digital. Tentunya masyarakat sekarang bagaimana tidak ya? Saya pernah mendengarkan pidato panjenengan ketika memotivasi daripada kawan-kawan bahwa kalau dulu orang harus menunggu pagi, itu yang ditunggu adalah kopi dan bukan singkong dan kopi, tapi kopi dan ada tambahan koran. Koran ya. Tapi itu bergeser sekarang. Betul. Kemudian tidak lagi orang melihat televisi karena semua era digital. Bagaimana Kiai? Iya, berarti masyarakat sekarang ini di era digital itu, sebagaimana saya katakan tadi, kalau TV itu kan seperti kelihatan formal, diatur, ada ininya, tidak santai lah. Tidak santai. Lah masyarakat itu kok lebih cenderung lihat apa di YouTube atau apa yang tidak diatur secara santai, justru itu malah bisa mengalahkan itu. Makanya program Jatim News ini dengan adanya Singkong Kopi ini, ini menarik. Menarik supaya masyarakat itu kan tidak diajak formal lah. Tapi yang penting faktanya. Bila perlu masyarakat juga bisa berinteraksi langsung dengan kita seperti ini. Iya. Tidak apalagi menutup sekarang pimpinan sudah era digital ini. Betul. Semua ya harus menyesuaikan diri. Makanya Jatim News ini menggunakan model kayak gini. Ini memang langkah yang tepat. Karena sekarang ini dengan gaya-gaya kemarin itu sudah ditinggal oleh masyarakat. Jadi kayak kopi, nunggu koran pagi itu sudah ketinggalan. Berita koran di pagi itu Kalah cepat sudah. sudah kalah cepat sama ini. Sama ini kalah cepat. Jadi dia sudah langsung dengar, dia baru keesokan harinya. Saya juga melihat sekarang ini bahwa tidak perlu lagi orang itu untuk jadi wartawan. Cukup dirinya sendiri saja dengan HP ini. Iya, sudah bisa jadi wartawan. Betul. Sudah wajib memberi berita, coba dirinya saja sekarang ini. Sehingga kita semua harus bisa menyesuaikan diri. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi ini, maka kita akan menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Ya, luar biasa. Malam ini Kiai banyak memberikan kita gambaran-gambaran, kemudian lompatan-lompatan ke depan. Memang dengan Jatim News, wabil khusus program Singkong dan Kopi ini memang kita bicara yang ringan, Kiai. Tapi yang memberikan manfaat. Dan Kiai pun juga boleh di sini di Jatim News dan di program Singkong dan Kopi, monggo Kiai. Artinya seperti Kiai awal tadi ketika kita bertemu bahwa yang paling utama kita memberikan manfaat kepada masyarakat kan seperti itu. Apa yang kita cari sekarang? Ya. Hidup di dunia ini. Itu ya. Yang kita cari adalah ketenangan, ketentraman. Kan begitu.
bermanfaat kepada masyarakat. Untuk apa kita hidup mewah tapi musuhnya banyak? Untuk apa kita, ya yang penting kita sekarang ini cari ketenangan, ketentraman, bisa bermanfaat dengan masyarakat gitu loh ya, berinteraksi dengan masyarakat, ada waktu untuk ngopi, singkong kopi dengan masyarakat ini. Ini ukurannya, ukuran kebahagiaan sekarang ini, ketentraman itu, ukurannya bukan di materi. The New Economic Foundation itu merilis Indonesia ini ternyata masuk dalam 20 besar negara yang mempunyai happiness index-nya cukup bagus. Cukup bagus, betul. Tingkat kebahagiaannya cukup bagus. Amerika itu di urutan 150, meskipun negara maju. Indonesia ini masuk 20 besar. Ya. Ternyata dalam temuan Economic Foundation itu, bahwa ukuran kebahagiaan seseorang bukan terletak di materi. Bukan terletak dari kemajuan dan sebagainya. Tapi ternyata salah satunya yang membuat Indonesia ini bahagia, menjadi negara yang bahagia, itu karena Indonesia ini adalah, orang Indonesia ini masih punya waktu untuk bersilaturahim. Punya waktu untuk kumpul-kumpul. Hidupnya tidak seperti robot. Jadi ada dua ya sekarang yang saya catat. Ya. Ikhlas dan punya waktu. Punya waktu. Karena kalau kita berinteraksi dengan masyarakat, bertemu dengan masyarakat, itu kita pasti happy. Senang. Kumpul-kumpul itu senang. Ketika senang, akan melahirkan imunitas. Kekebalan yang luar biasa. Kalau kita sendirian tok, ngurusi dunia terus, bisa tingkat kesetresan kita bisa sangat tinggi. Makanya Indonesia ini luar biasa. Makanya orang Indonesia ini senang kumpul-kumpul. Gitu loh. Seneng jagongan, ngopi, itu tradisi orang Indonesia. Itu yang membuat orang Indonesia itu bahagia. Jadi tentunya ketika kita sendiri yang kita jaga adalah pola pikir, tapi ketika kita bersama-sama yang kita jaga adalah sikap, kan begitu, Kiai? Iya. Betul. Kiai, harapan lain di tahun 2022 ini selain sisi ekonomi, apa, Kiai? Dari sisi spiritual ya, Ekonomi sudah, kemudian masalah sosial tadi ya, jadi tumbangnya sendi-sendi kehidupan sudah kita bahas. Sekarang dari segi spiritual, jadi dari segi kedekatan kita kepada Allah, bahwa apa yang terjadi selama ini yang dihadapi oleh dunia, khususnya di Indonesia ini ya, itu menunjukkan kebenaran firman Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Inna Allah la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bi hadha mathala. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin." Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu tidak malu memberikan perumpamaan dalam Al-Quran itu sesuatu yang kecil seperti nyamuk, ya. Betul. Allah tidak malu sampai orang kafir itu membuli Nabi Muhammad, Tuhanmu itu kok yang dibicarakan hal-hal yang remeh-temeh, hal yang kecil, nyamuk, lalat, itu loh. Ternyata firman Allah itu kita dapatkan kebenarannya. Ternyata manusia itu ternyata tidak berdaya berhadapan dengan makhluk Allah yang kecil, yang tidak sempurna, ya kan? Iya. Kita tidak berdaya, bikin kita kalang kabut selama 2 tahun ini karena makhluk Allah ini. Dan kita di tengah-tengah kemajuan teknologi yang kita miliki, lebih-lebih teknologi informasi ini, ternyata kita diingatkan oleh Allah bahwa kemajuan teknologi yang kau punya ini ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dikasih makhluk yang sangat kecil aja. Masih seperti itu. Anda akan kalang kabut. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah.
manusia itu tidak berdaya. Kalau kita menyadari ini, sehebat apapun kita mengambil pelajaran ini, insya Allah orang itu akan semakin dekat kepada Allah. Ibadahnya akan semakin tinggi kepada Allah. Ternyata kita lemah. Kita tidak sombong, kan begitu? Juga tidak sombong kepada orang lain. Ya. Sombong kepada makhluk Allah yang sangat kecil, gak kelihatan aja tidak boleh, ternyata kita tidak mampu menghadapi. Jadi ini memberikan pelajaran bahwa manusia itu ternyata lemah, tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah. Ini yang perlu disadari oleh kita, bahwa hidup di dunia ini, ya, di samping kita sibuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, kita harus ingat bahwa tugas kekhalifahan kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saya kira dari segi spiritual di tahun 2022 ini kita punya harapan agar kita menyadari ini semua, supaya kita menyadari bahwa kita ini lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud saya, seperti itu. Ada beberapa catatan yang ingin, Ya. bahwa memang 2020, 2019, 2020, Ya. puncaknya di 2021. Betapa kekecewaan itu memang dari berbagai faktor. Hanya persoalannya satu kan gitu. Ya. Sehingga insya Allah tahun 2022 ini seperti Kiai Kati katakan, bahwa dengan kesadaran yang cukup tinggi untuk kita kembali memperhatikan masyarakat, untuk kita kembali kepada spiritualitas. Yai, kalau sudah komponen-komponen ini semua sudah terlengkapi, kira-kira apa harapan jauh ke depan kita terhadap generasi-generasi muda kita agar mereka lebih kuat? Oke, jadi dengan kemajuan teknologi informasi ini tantangan kita sekarang ini adalah banyak orang tidak mau tahu dan tidak mau peduli dengan sesama umat manusia. Contoh saja, kita kumpul dengan istri saja, dengan anak. Kita merasa tidak berkumpul karena semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Meskipun kita kumpul dengan orang, merasa tidak berkumpul. Dia sibuk dengan gamenya sendiri, sibuk dengan permainannya sendiri. Ya, bahkan ketika saya berada di lingkungan itu, saya dianggap autis berjamaah. Gitu. Autis berjamaah ya? Autis berjamaah, karena masing-masing sudah pegang begini. Kan? Iya. Akhirnya sendi-sendi kehidupan sosial tidak terlihat. Komunikasi, kehidupan yang individualistis sudah tidak butuh manusia, dia cuma butuh ini saja. Jadi situasi ini menjadi tantangan kita, bagaimana di tahun 2022 meskipun teknologi ini semakin canggih, jangan sampai kemudian menghilangkan sendi-sendi kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Betul. Karena itu kebutuhan kita. Gitu loh. Jadi silaturahim sekarang ini sudah cukup dengan ini. Ketemu fisik sepertinya, ya. Meskipun teknologi ini sepertinya ini penting, ada manfaatnya satu sisi, tapi tidak bisa mengalahkan dengan pertemuan fisik. Jadi meskipun ini penting, manfaatnya banyak, tapi pertemuan fisik itu tidak bisa mengalahkan pertemuan virtual. Nah, ini menarik, sahabat-sahabat Singkong dan Kopi ini. Beliau sudah menarik kepada persoalan-persoalan yang ada di IT sekarang. Kiai, dulu yang saya tahu, kita ngomong pesantren sekarang nih. Ya. Pesantren sangat kuat.
temboknya kokoh, Ya. kan begitu. Seolah-olah yang namanya persoalan prostitusi, homer, persoalan lain nggak akan mungkin masuk. Ya, ya, ya. Tapi sekarang persoalan-persoalan itu sepertinya dipanggil dan diundang, ya. Ya, 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 ya. Bahkan tembok-tembok pesantren itu runtuh karena sudah ada di dalam. Komentar Kiai gimana nih? Ya, tinggal bagaimana kita mengelola teknologi ini dengan baik. Jadi teknologi kalau boleh saya mengibaratkan seperti pisau ya. Ya. Kalau pisau ini kita manfaatkan untuk kebaikan, maka teknologi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan dunia dakwah pun Luar akan biasa. lebih efektif, lebih strategis kalau dimanfaatkan untuk itu. Tapi kalau pisau ini dimanfaatkan untuk bunuh orang, ini akan menjadi malapetaka. Nah, dalam situasi seperti ini bagaimana kita mengawal anak-anak muda, mengawal ini semua, karena di Indonesia ini sudah masuk bebas ini untuk urusan kayak gini, mengawal bagaimana orang itu bisa memanfaatkan gadget ini atau kemajuan teknologi ini dengan baik dan benar. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi ini kemudian isinya cuma sampah-sampah saja, tidak ada yang bermanfaat. Game terus, sehingga banyak orang yang ketagihan game sampai masuk rumah sakit jiwa. Ada hal yang lain yang Kiai yang juga penting. Kalau saya boleh mengatakan bahwa saya prihatin. Kalau di sini kita harus saling menghujat, di sini kita saling ngerasani keyakinan dan kepercayaan kita. Bahkan kita sendiri itu meneriakkan tentang lakun dinukum waliyadin. Ya. Akan tetapi di sini masih saja, sehingga di tahun 2021 banyak yang harus ditangkap, harus begini. Tahun 2002 bagaimana harapannya untuk yang itu? Jadi di Ini tahun kita bicara tentang kerukunan ini, Ki. Iya, Sambil iya, kopinya nih, Ki. Namanya singkong dan kopi. singkong dan kopi, monggo gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai pengguna teknologi ini, ya sebagaimana saya katakan tadi, seperti pisau bermata dua, kan begitu. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, insya Allah akan bermanfaat. Jadi kita harus cerdas menggunakan teknologi ini. Kalau kita tidak cerdas, maka kita akan menjadi korban daripada kejelekan orang lain. Itu ya. Apalagi masyarakat Indonesia. Dia jarang sekali masyarakat Indonesia itu yang mau menyaring berita itu. Dianggap apa yang keluar dari ini, itu dianggap sudah benar. Jadi istilahnya ada yang mudah percaya. Iya, jadi ada tradisi yang jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk check and recheck. Tabayun. Tabayun itu jarang. Setiap ada share-sharean, dia tidak menyangka share-sharean ini benar atau tidak. Hoax ya. Hoax atau tidak. Ya. Yang penting dia nge-share. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia nge-share ke sana kemari, dia nge-share-nya itu akan berdampak membuat musibah bagi umat yang lain. Ini sebenarnya ini yang harus kita lakukan terus. Contoh di tempat saya, di Pamekasan ya, ada penjual bakso itu laku keras baksonya, sampai kalau beli bakso itu antri. Karena peran daripada marketing Marketing sebuah ini. IT ya. Tetapi ketika dihantam oleh marketing juga, oleh serangan ini juga, ada orang yang menggunakan berita hoax, menyebarkan berita tentang bakso ini, difitnah bahwa itu terbuat dari daging tikus, dagingnya. Akhirnya apa? Langsung sepi. Ini kan membuat musibah. Jadi tidak di politik saja ada black campaign ya. Iya, tidak aja di politik. Di bakso pun harus Di tempat bakso saling berperang. Ini kan membuat musibah bagi orang lain. Berarti kan umat kita harus cerdas gitu. Harus cerdas. Sehingga harus mengerti, harus dikasih pencerahan bagaimana dia menyaring berita-berita itu.
Karena sekarang ini untuk menghancurkan masyarakat, untuk menghancurkan budaya sekarang ini, Indonesia ini kan luar biasa. Untuk menghancurkan Indonesia itu tidak perlu dengan senjata. Itu loh. Kalau orang pengen nyerang Indonesia pakai senjata, dihadapi sama orang Indonesia. Indonesia itu pemberani. Tapi dihancurkan melalui teknologi. Berita-berita hoax. Gitu. Sehingga ngeri juga karena sekarang ini sudah zamannya proxy war. Jadi perang tapi tidak berhadapan. Nggak fair dong berarti perang itu ya? Iya, perangnya nggak fair. Tadi dia yang berperang itu ada di belakang. Tapi di depan yang suruh-suruh berperang. Orang lain dikena ini, dia tidak menyadari bahwa dirinya membela ini. Yang satunya juga begitu, tidak menyadari bahwa dirinya membela ini. Ya. Padahal sebenarnya ada pihak ketiga yang melakukan adu domba. Kadang-kadang sesama muslim saling ini, padahal dia tidak nyadar bahwa dia diadu oleh pihak ketiga yang pengen menghancurkan Indonesia. Harapan panjenengan Kiai, kan panjenengan juga seorang mubalik, kepada kawan-kawan yang mensiarkan Islam melalui dakwah, mensiarkan Islam melalui berbagai kegiatan. Apa harapan panjenengan di tahun 2022 yang akan datang? Belajar dari tahun 2021 ini. Ya, tentu sebagai seorang mubalik itu harus dilengkapi. Tidak hanya kita cerdas ketika memberikan dakwah ketemu langsung tatap muka kan gitu, offline. Yeah. Tapi seorang mubalik itu juga harus punya kecerdasan untuk berdakwah melalui teknologi online tadi. Yeah. Untuk menyaingi berita-berita yang tidak baik. Jadi kita sebenarnya harus menyaingi itu. Kita saingi berita-berita yang jelek itu agar masyarakat tidak termakan oleh itu. Sehingga kita prihatin kadang-kadang di grup ini kita lihat grup-grup WA. Kalau kita ikut berapa banyak grup WA. Kan tujuan dibentuknya grup WA itu kan untuk silaturahim. Untuk menyambung silaturahim. Tapi ketika kita termakan berita-berita hoax, akhirnya grup WA itu bisa bubar loh. Ya. Memang betul ya. Jadi bisa keluar malah bisa emosi. Ya, ada pengalaman bahwa ketika grup ini adalah kumpulan kawan-kawan SD, kawan-kawan SMP. Waktu itu guru kita cuma satu. Kitab kita, buku kita, ya itu. Tapi ketika kita sudah melepas dan kita sudah dari mahasiswa, teman kita bukan itu lagi, buku kita ada. Sehingga itu juga menciptakan mindset kita. Ketika kita bersosial, bermasyarakat, mereka sudah ada di paham-paham yang lain. Dan itu terbawa ke grup-grup itu, ke grup WA. Makanya bagaimana Kiai untuk menjaga silaturahmi itu? Jadi begini, apakah masih wajibkah kita memunculkan memori kesenangan ketika kita masih kecil? Saya yakin Kiai walaupun sekarang sudah doktor dan sudah menjadi mubalek, tetapi ketika menghadapi kawan-kawan SD masih olok-olokan kan begitu. Gimana Kiai? Ya, jadi menurut saya nih solusinya seperti ini. Ketika kita mempunyai paham yang berbeda, kan gitu ya, pola pikir yang tidak sama, kan begitu. Yang harus kita lakukan, tidak apa-apa. Berbeda itu tidak apa-apa. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Kan gitu. Yang tidak boleh, yang merasa paling benar. Itu yang bahaya. Kalau ada orang berbeda pendapat dan merasa dirinya yang paling benar dan menganggap orang lain salah, ini justru yang berbahaya. Seandainya berbeda pendapat boleh, tapi tidak merasa dirinya yang paling benar. Kalau ini menancap di dalam hati kita, insya Allah perbedaan pendapat itu akan bisa menjadi rahmat, ya, bukan menjadi malapetaka, seperti itu. Sehingga jadi perbedaan pendapat itu sunnatullah.
Indonesia ini kan luar biasa. Pengen dapat bayangkan Indonesia ini, nggak ada negara seperti Indonesia. Indonesia ini pulaunya saja 17.600 pulau, 1.300 suku. Dengan bahasa daerahnya yang begitu banyak. Ya, 740 bahasa, ratusan adat istiadat dan tradisi. Agamanya yang resmi ada 6, belum 200 lebih alirannya. Secara logika, potensi konfliknya tinggi. Tetapi kenapa Indonesia ini kok sangat kondusif, damai, terkendali? Ini loh, luar biasa. Kalau di luar negeri ini sudah kacau balau. Ya mungkin melalui Jatim News ini dengan program Singkong dan Kopi, Kiai. Kiai harus selalu hadir dan mengajak kawan-kawan yang lain untuk kita mensiarkan bahwa saya adalah bagian daripada dirimu dan dirimu adalah bagian daripada diri saya, untuk kita saling berbagi. Kita harus bangga dengan Indonesia. Jangan sampai kita bangga kepada negara orang lain. Karena Indonesia ini luar biasa. Bermacam-macam suku, tapi hidup dalam kondisivitas terkendali. Tidak ada persoalan yang berarti. Ini tidak mudah. Kalau di negara orang lain sudah hancur. Jadi ini yang perlu kita pelihara bersama-sama. Kan seperti itu. Nah, sehingga melalui acara Singkong Keju ini, Singkong dan Kopi ini, ya bukan Singkong Keju, itu mari Singkong dan Kopi ini kita jadikan media kita untuk bersilaturahim, media kita untuk menyambung persaudaraan, gitu ya, untuk membangun kebersamaan, kan seperti itu, ya. Dan juga media bagi kita, mungkin sahabat-sahabat Singkong dan Kopi di Jatim News, untuk mereview kembali pemikiran kita bahwa tahun 2021 kemarin telah terjadi begini, 2020 begini. Sehingga kita harus punya kalkulasi matematika untuk tahun 2022 bagaimana. Itu merupakan sikap yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Agar kalkulasinya nanti kita tidak menyesal, kan begitu. Persoalan sekarang ada kalimat yang cukup bagus. Yang paling susah itu bukan persoalan rindu di kehidupan ini. Yang paling susah itu adalah penyesalan. Karena kalau rindu itu kita bisa ketemu orangnya. Tapi kalau penyesalan, kita tidak akan mungkin bisa mengulang kembali. Bagaimana nih? Jadi ke depan menurut saya 2022 dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, maka menghadapi hidup ini itu harus by design. Kita mau mengarah kemana itu harus ada perencanaan, tahapan-tahapan yang matang. Jangan sampai kita hidup ini tanpa desain dan perencanaan yang matang, kemudian hidup mengalir itu saja tanpa perencanaan. Ya, termasuk kita pengen masuk surga ya juga harus by design. Ada perencanaan-perencanaan bagaimana nanti di surga kita bisa masuk surga, kan begitu. Itu kan harus seperti itu. Termasuk sukses kehidupan di dunia. Jangan sampai kita by accident baru kita cerdas setelah kepepet. Jadi kita semua harus ada proposalnya, perencanaannya. Saya nanti akan begini, maka tahapan-tahapan itu harus dilakukan. Harus semuanya terukur. Jadi semua harus terukur dalam situasi kondisi sekarang ini. Harus terukur. Kalau enggak, kita akan mengalami penyesalan. Kembali Kiai, panjenengan cukup banyak jamaahnya. Apa yang di jamaah majelis apa Kiai? Majelis Dzikir Al-Mumtaz. Al-Mumtaz, ya. Kalau nggak salah tidak di Surabaya saja, di beberapa daerah Kiai. Ya, di ada. Mana saja Kiai? Ya, di Madura ada. Alhamdulillah, Madura. Di Pamekasan ya?
di Pamekasan, di Bangkalan, Di Bangkalan terus? kemudian Surabaya dan sekitarnya. Ini nggak dikembangkan ke provinsi yang lain, Kiai? Ya, masih proses ini. Apa yang spesifik di majelis? Ya, di majelis zikir saya ini kan saya menyadari bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya kebutuhan fisik ya. Rohani juga. Jadi manusia itu ada kebutuhan rohani. Jadi yang harus kita makan itu tidak hanya urusan makanan, tapi makanan rohani ini penting. Sehingga butuh itu. Jadi manusia itu memang itu kebutuhan manusia itu. Jadi sehingga saya bentuk majelis zikir itu, dan di dalamnya itu zikir yang saya berikan itulah zikir-zikir bagaimana ketika punya musibah, ujian berat, kita bisa lepas dari ujian itu melalui zikir, karena hidup ini tidak lepas dari ujian. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat di YouTube panjenengan Kiai, ini luar biasa. Akan tetapi kan perlu kita kembangkan karena itu kan mono. Ya. Jadi dari panjenengan disampaikan kepada jamaah, jamaah zikir melalui Jatim News dan program Singkong dan Kopi ini, harapan kita mereka juga bisa komunikasi, berinteraksi, dan mereka bisa menyimpan itu dan mereka bisa berbagi dan begitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di 2022 ini sejauh mana kita bisa mengharapkan bahwa ke depan kita akan semakin baik. Gimana Ki? Ya, saya orang yang selalu optimis ya. Jadi kita niat dulu, optimis baru begitu ya? Ya, jadi segala sesuatu itu tidak lepas dari niat. Karena niat itu penting. Sehingga di dalam ilmu fikih itu, niat itu selalu berada di urutan pertama. Bahkan kalau sholat tanpa niat, puasa tanpa niat dianggap tidak sah. Termasuk dalam kita melangkah ke depan ini, itu harus ada niat yang kuat. Karena niat itu akan melahirkan energi yang luar biasa. Ada sugesti gitu ya? Ada sugesti, ada energi dengan niat itu. Niat itu kerentek dalam hati yang kuat. Tidak usah jauh-jauh lah, sampean tidak makan karena puasa. Dengan tidak makan tidak karena puasa. Beda kan? Beda. Kalau tidak makan seharian tidak puasa, menderita, sakit. Tapi ketika kita niat puasa, maka kerentek hati ini, hati memerintahkan kepada otak. Dan otak kemudian memerintahkan kepada seluruh organ tubuh kita, siap-siap selama 13 jam untuk tidak dimasuki asupan. Semua organ tubuh siap. Itu karena faktor niat. Nah ini yang menarik nih Kiai. Saya juga melihat beberapa YouTube bagaimana Kiai menjadi seorang motivator itu bagi jamaah zikir panjenengan. Ya. Yang di situ juga memberikan kiat-kiat khusus, bukan pengobatan tabib, tetapi untuk menggugah spiritualitas kita dengan pola-pola pikir kita. Selama ini bagaimana? Masih berjalan kah Kiai? Bagaimana? Ya, itu di setiap acara zikir tidak hanya kami zikir ya, tapi di dalamnya juga ada tausiah, ada komunikasi, ada dialog, sehingga di tempat kami ini tidak hanya sekedar zikir, tapi kami kadang-kadang menerima konsultasi, semuanya gratis, sehingga apa ya, kadang-kadang yang memang berat, kalau sudah tidak bisa diatasi oleh psikolog, itu larinya ke saya. Sebelum, kalau biasanya orang-orang senangnya ke psikolog, Ya, gitu loh. psikiater ya? Psikiater, itu ya, psikiater, bayarnya mahal. Ketika tidak berhasil kok larinya ke saya, tapi kok malah bisa saya juga ikut dengan terapi-terapi pendekatan-pendekatan agama yang saya miliki,
yang kami pelajari, kita berikan, malah mereka lebih bisa menerima. Jadi ada diasah zikirnya, otaknya kita asah, hatinya kita asah. Berarti kan ini kan masyarakat itu sebenarnya sederhana, gitu. Butuh diperhatikan kan? Iya, butuh perhatian dan butuh didekati. Ketika sudah diperhatikan, masyarakat itu spontan. Dulu saya membuat jamaah zikir itu, ya saya biayai sendiri. Tapi sekarang, karena mereka yang butuh, mereka yang membiayai. Sampai kadang-kadang saya nolak-nolak, sampai antri untuk membiayai zikir itu. Karena apa? Mereka butuh rohani, butuh. Artinya juga kan tidak saja persoalan putus, tetapi di sini ada sisi persoalan yang lain, bahwa mereka sudah mengenal, mereka sudah terbiasa, mereka sudah yakin, dan mereka mengharapkan yang tidak dari panjenengan berikan, tetapi yang Allah berikan. Iya, betul. Oke, Kiai, yang terakhir, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, wabil khusus jamaah zikir Mumtaz, bisa kita berinteraksi bersama-sama di Jatim News bersama Kiai kita, dan ke depan kita akan membahas, dan hari ini memang kita tinggal menunggu waktu beberapa saat, akan berganti tahun. Harapan kita semuanya akan menjadi lebih baik, dan teruskanlah kebaikan itu sekecil apapun, karena Allah akan melihat akhir kebaikan itu untuk kita. Monggo Kiai ditutup dengan doa. Monggo. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup dengan doa, saya ingatkan sekali lagi, saya perlu informasikan bahwa kita bersilaturahim saat ini tidak hanya sekedar bersilaturahim secara fisik, tapi di masa digital ini bisa bersilaturahim lewat udara, dunia maya. Kalau umpamanya bisa juga, kalau pengen banyak berkomunikasi dengan saya, bisa Ibu Bapak lihat di YouTube saya, RPA Mujahid Ansori Official. Itu bisa banyak YouTube tentang kegiatan-kegiatan saya di sana, sehingga kita bisa bersilaturahim lewat dunia maya. Saya kira itu, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Amin. Dan pertemuan yang nanti kita tindak lanjuti lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih baik. Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 kita semakin baik, semakin berkualitas dalam menghadapi hidup, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kiai, terima kasih atas rawuhnya. Oke, sama-sama. Dan tosnya itu begini, tos singkong Begini. dan kopi. Oh, ini Singkong dan singkong kopi.